Assalamualaikum, halo teman-teman Quran Holic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Wahai penjamin tahiyat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil bi hikmatika ya rabbal alamin. Ya Allah, Rabb yang Maha mendengar, yang Maha mendengar, yang Maha memberikan rahmat. Sungguh kasih sayang-Mu begitu melimpah di dalam hidup kami dengan segala nikmat dan aneka ragam rezeki yang Kau masih hadirkan untuk kami. Walaupun kami sadar ya Allah, boleh jadi kami hamba-Mu yang kurang bersyukur dengan kebaikan-kebaikan nikmat yang telah Kau hadirkan tersebut. Karena kami seringkali membalas nikmat-nikmat itu justru dengan melakukan hal-hal yang boleh jadi mendatangkan kemurkaan-Mu kepada kami ya Allah. Dan di antara salah satu nikmat itu adalah Kau hadirkan kepada kami Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun seringkali kami ngaku-ngaku sebagai umatnya beliau, menjadikan beliau sebagai Nabi dan Rasul yang idola kami. Tapi jangankan kita maupun kami semua mengenal Nabi lebih jauh. Karena justru sebaliknya malah kami ikuti teladan-teladan yang pada akhirnya tidak membawa kami kepada ridho dan cintamu kepada kami ya Allah. Maka temani kami ya Allah di hari ini untuk bisa menghadirkan kembali dan menumbuhkan semangat dan kecintaan kami kepada Nabi-Mu yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak bahagianya menjadi follower Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa keberuntungan di dalam hidup kami di dunia, apalagi di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa shifaan min kulli da'i wa saqam wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak, sahabat-sahabat Quran Holic yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin menyapa kembali di pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Ayah Bunda semua? Semoga insya Allah pagi ini
semuanya yang hadir hampir 180 sahabat-sahabat iman, sahabat-sahabat Quran Holik, semuanya menjadi hamba Allah yang dilimpahkan rahmat dan kasih sayangnya serta dianugerahkan cinta dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan boleh tahu nih yang hadir dari mana sajakah yang sudah bersama di pagi hari ini? Boleh tuliskan nama di kolom chat beserta daerah yang Bapak Ibu berasal ataupun bertempat tinggal ya. Alhamdulillah Padang hadir, Surabaya, Aceh, Alhamdulillah Bengkulu, Sukabumi, Bekasi, Tangerang Selatan, Alhamdulillah. Cikarang, Lombok, Condet, Masya Allah. Bone, Sulawesi Selatan, Karawang, Sidoarjo, Purwakarta, Jogja, Madiun, ya, Aceh, Jogja, Jambi, Cilegon, Bandung, Makassar, Palembang, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Dan mudah-mudahan selain yang ada di dalam negeri, di Indonesia, yang hadir dari luar negeri juga boleh ya absen. Biasanya ada tuh, ada saudara-saudara kita dan keluarga kita dari Korea, Singapura, Malaysia, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi satu jalan Allah memberikan rezeki yang lapang kepada kita. Karena hakikatnya ketika kita hadir di majelis ilmu bukan hanya sekedar tanda kutip ngelmu ya, tapi juga bersilaturahmi. Dan Nabi SAW menyebutkan man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin bahasanya itu merasakan kebahagiaan, siapa yang suka kalau bahasanya itu rezekinya dilapangkan dan kemudian eh, umurnya dipanjangkan, maka hendaknya mereka gemar dan senang bersilaturahim. Jadi kalau kita hari ini daripada kadang-kadang tadi yang disebutkan oleh Kak Putri ya, pagi-pagi kita sibuk lihat FYP, para artis, para influencer, kadang-kadang nggak semuanya itu jadi hal positif, kadang-kadang ada juga yang jadi toksik ya. Apalagi kalau pagi-pagi nonton drakor, wah itu toksik banget ya. Tapi insya Allah kalau pagi-pagi kita hadir di majelis ilmu itu karena keterpilihan yang Allah masih pilihkan untuk kita. Masya Allah. Ada link YouTube-nya nggak? Nah, nanti insya Allah kakak-kakak dari Quran Holic yang akan bantu ya. Dan memang gini, Bapak Ibu, ada link YouTube bisa di-share, tapi kalau belum jadi bagian dari keluarga Quran Holic, ya itu masih private ya. Saya aja masih belum bisa buka gitu. Tapi ala kulli hal, ya supaya kemudian nggak private gimana? Sederhana aja kok Bapak Ibu. Yuk pagi ini kita memburu doa malaikat dengan infak terbaik kita. Insya Allah kita yang mau join dan kemudian dapetin materi-materi yang dilangsungkan, kita mungkin nggak lengkap dapetin materinya. Insya Allah ketika sudah tergabung di grup WhatsApp Quran Holic, keluarga Quran Holic, maka insya Allah Bapak Ibu bisa akses semua tuh. Nah, ini sudah disebutkan sama tim admin, Kak Zahra, ya, jadi Masya Allah. Nah, ini nanti gabung saja di sini, konfirmasi. Dan tadi kalau tidak salah, Kak Putri juga sudah informasikan hanya 10.000 per hari atau setidaknya minimal 300.000 per bulan. Ini insya Allah bukan angka yang berat ya buat sebagian besar kita. Saya yakin Bapak Ibu, sekali beli kuota aja itu sudah sekitar itu. Untuk yang mungkin nggak nyampe sebulan, yaitu mungkin hanya seminggu atau mungkin bisa jadi cuma sehari gitu. Nah, tapi padahal ini kuota yang insya Allah bisa mericas hati kita, biiznillah, ya selama sebulan. Karena materi-materi yang dihadirkan itu Masya Allah, selain yang materi-materi yang sebagaimana kami ampu, ada juga tentang tadabur Quran, ada juga terkait dengan tema-tema spesial, dan ini Masya Allah. Ya, Barakallahu fikum ini kepada teman-teman di Quran Holic yang sudah menjadi wasilah kebaikan, dan kita tidak ingin bahasanya itu ya kebaikan ini diborong semua sama teman-teman panitia Qur'anholic gitu ya. Nah, ini bahkan Kak Putri sudah informasikan ya di kolom chat. Masya Allah, terima kasih banyak kami ucapkan karena berkat kehausan ilmu dari Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua Qur'anholic masih terus dan ingin memberikan inovasi program-program bermanfaat. Sudah hampir 4.000 sahabat-sahabat merasakan ilmu yang bermanfaat dan berbagai program yang diselenggarakan. Dan di sini intinya kita pengen bareng-bareng.
kita ingin buka peluang yang ingin memberikan manfaat lebih banyak dengan menjadi bagian dari Circle Quran Holic. Nah, caranya gampang banget kan? Bapak Ibu cukup komit saja, komitmen 10.000 sehari atau 300.000 per bulan. 10 hari per hari itu, Masya Allah ya, 10.000 itu sampai di mana ya? Kalau sekarang anak saya itu jajan keluar rumah aja, 10.000 itu cuma dapat apa ya? Yupi mungkin dapat satu atau dua aja gitu kan. Tapi dengan 10.000 sehari kita dapetin ilmu yang insya Allah akan membuat kita itu tercerahkan, bahkan dekat dengan mendapatkan panduan dari Allah SWT. Nah, caranya gampang, klik https://bit.ly /circle Quran Holic. Jadi insya Allah nanti dari situ akan diinformasikan bagaimana mekanismenya dan sudah tergabung sehingga kalau Bapak Ibu yang muda, aduh Ustaz saya pengen banget ikut sampai selesai tapi kok saya mungkin nggak bisa ikut sampai selesai. Ada nggak rekamannya? Ada nggak? Bahkan juga di beberapa yang kami pandu, bahkan materi pun kita akan berikan ya, materi handout-nya. Seperti itu rasanya sih eh, banyakkan untungnya ya bahasanya daripada ruginya gitu ya. Nah jadi insya Allah Bapak Ibu ya Bunda, yuk kita langsung action pagi hari ini kita memburu doa malaikat karena setiap pagi itu malaikat turun dan kemudian melihat ketika ada seorang hambanya ada ajakan berinfak, kemudian bersedekah, dia kemudian mengeluarkan sebagian daripada rezekinya, maka malaikat akan mendoakan, ya Allah, gantilah. Ya Allah, gantilah. Dengan apa? Yang lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih berkah. Dan kalau kemudian dia menahannya, maka malaikat juga mendoakan, ya Allah tahanlah, tahanlah rezekinya, tahanlah daripada kebaikannya. Maka kita nggak pengen ya, rezeki kita itu menjadi tertahan lantaran apa? Kita enggan. Padahal kalau kita tadi, ya kalau bahasa kasarnya 10.000 merem aja itu, insya Allah, Allah mudahkanlah untuk Bapak Ibu semua. Dan apalagi yang kita lakukan ini investasi bukan hanya di dunia, tapi insya Allah di antara perbekalan kita untuk sampai ke akhirat nanti. Oh, emang bisa, Ustaz? Ya, karena bukankah Rasulullah sudah menyampaikan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah berikan pemahaman akan agama. Dan artinya ketika kita ikut di Circle Quran Holic, ini salah satu wasilah supaya kita kemudian bisa lebih paham apa yang kemudian termasuk di dalam Al-Quranul Karim, dan yang insya Allah sebagaimana yang selalu kita mintakan di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bahasanya kita pengen di dalam perjalanan hidup kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai apalagi tersesat ya. Jadi oleh karena itu insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda kita gaskeun ya. Karena slogan yang sering kita sampaikan apabila ada peluang kebaikan ikut gas. Tapi kalau terlambat nyusul. Insya Allah nggak ada yang terlambat selama kita melakukan kebaikan karena Allah Rob yang maha baik dan maha mensyukuri para hambanya yang melakukan kebaikan-kebaikan semata hanya ingin mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Dan yang terakhir sebelum kita mulai, Bapak Ibu Ayah Bunda, kita luaskan, kita share link yang sudah Bapak Ibu dapatkan sedikitnya kepada 5 grup WhatsApp dari keluarga kita yang terdekat, komunitas, rekan-rekan kerja, tetangga, ataupun lingkungan yang kemudian kita berada di dalamnya. Kumpulan Majelis Taklim, ini Alhamdulillah sudah hampir 200 Ayah Bunda, sahabat-sahabat Quran Holic yang sudah bergabung pagi ini. Karena insya Allah ini masih pagi banget ya, jadi kalaupun nanti ada peringatan Maulid, ya, Masya Allah, masih cukup waktunya. Karena Alhamdulillah kami pagi ini masih berada di daerah Pontianak, ya, karena kemarin baru saja selesai kelas private pola pertolongan Allah, dan nanti kami sekitar pukul 8 persiapan untuk berangkat kembali ke Tangsel. Nah, Alhamdulillah, terima kasih Bunda Awi, sudah share di 30 grup WhatsApp, Ustadz, Masya Allah. Bunda Nur Aini, saya sudah share di status WA, keren. Nah, kalau perlu kalau kita punya bestie, jangan ragu-ragu.
japrinya itu secara langsung Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kalau kita blasting, bisa jadi ada yang baca, bisa juga cuman hanya sekedar lewat gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita japri, wapri, biasanya itu akan lebih intim. Wah ini saudara saya, bahasanya tuh inget banget ya sama saya. Saya tuh diajakin terus. Dan kita nggak pernah tahu di kali keberapakah kemudian saudara kita, sahabat kita, bestie kita itu mau ikutan gitu ya. Karena itu hak prerogatifnya Allah. Tugas kita melakukan yang terbaik ya. Yuk kita lafazkan kembali basmalah. Insya Allah kita akan bahas hari ini bahagia menjadi follower Rasul. Fast track of happiness. Jadi ini sedikit kita ulas bahwa ini adalah di beberapa tahun lalu menjadi materi pelatihan bagaimana bahagia menjadi follower Rasul, bahkan sampai kita ada fast track of happiness ini personalitinya. Bagaimana kita menjadi orang-orang dengan ya. Apa itu personality fast? Gimana Ustaz cara ngitungnya, cara ngukurnya? Nah, kalau nanti penasaran, insya Allah kita buat program setengah hari atau 1 hari untuk kemudian dapetin informasi ini lebih utuh. Sehingga bahkan kita bisa mengukur dan menilai diri kita sendiri. Kita ini sudah seberapa fast sih dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hidup kita. Barakallahu fikum yang sudah merespon ya. Dan insya Allah yuk kita lafazkan sekali lagi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mulai, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabat Quran Holik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan konteks daripada kesenangan kita untuk terus belajar, terus untuk menambah ilmu pengetahuan, wabil khusus ilmu agama. Karena ilmu yang terus kita mintakan. Terima kasih Kak Fethi. Ya, Ustadz, 1 tahun yang lalu kelas fast. Nah, insya Allah bahkan kita punya follow up setelah itu ada kelas inspirasi Mahabbah Rasul ya, KWT ya. Nah, jadi insya Allah nanti kita juga ingin kolaborasi dengan grup-grup yang sudah sebelumnya pernah ada. Kita terus ingin meluaskan. Dan kita juga sekarang sedang menggagas satu brand yang mudah-mudahan nanti Ayah Bunda juga ikut bergabung di dalamnya, namanya Sahabat Iman. Sahabat Inspirasi Manajemen Kehidupan. Dan ini bersama dengan keluarga Quran Holik, Inspirasi Mahabbatur Rasul, Catatan Ustadzul, dan ada beberapa alumni-alumni kelas online yang juga bersama kami. Insya Allah yuk Ayah Bunda. Fastabiqul khairat. Intinya jangan pernah bosan kalau untuk urusan belajar. Karena tambah ilmu, insya Allah akan semakin mendekatkan kita ke Allah. Gitu ya. Dan ini menjadi pengingatan. Karena hati-hati. Kalau kita hari ini nambah ilmu, tapi kemudian nggak nambah dekat sama Allah, ingat, manis dada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tapi nggak bertambah petunjuknya di dalam hidup, niscaya dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Saya kemarin itu menarik, ya. Di kelas itu ternyata banyak di antara sahabat seperjalanan yang datang ke kelas itu berpikirnya itu sangat logik. Jadi bahasanya itu sampai gini. Pas di akhir itu ada yang bilang gini, Ustadz, saya alhamdulillah mengikuti kelas bersama Ustadz itu serasa ditusuk tapi pelan-pelan. Gitu. Karena dia sudah datang itu dengan sebuah mindset, nanti saya kalau datang itu akan terlalu banyak bentuk ketidakterimaan saya terhadap pemahaman-pemahaman yang nggak masuk akal. Gitu. Nah, kemudian saya bilang, kok bisa gitu Mbak? Saya bilang, kok bisa gitu Bu? Ya Ustaz, saya memang terbiasa berpikir logis. Bahkan saya bilang gini, itu kan kayak Quran aja. Nah, dia bilang gitu. Quran aja, Ustaz. Itu kan baru dibukukan pada zaman Sayyidina Utsman. Betul, saya bilang Mushaf Imam, ya kan? Kemudian Mushaf Utsmani atau Mushaf Imam. Nah, tapi kan ketika Sayyidina Utsman itu mengumpulkan, itu apakah yakin Ustaz bahwa sahabat-sahabat itu nggak ada yang istilahnya terlupa hafalannya, kemudian bahasanya itu nggak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wah, saya bilang dalam hati ini, kalau sudah logika mendominasi, tidak kemudian diserahkan kepada hati, asumsi ilmunya banyak, itu akan cuma jadi sebuah musibah. Istilahnya kalau bahasa sederhananya, the curse of knowledge. Ya, kutukan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kita banyak tahu, tapi kalau kita nggak membuat makin dekat sama Allah, itu cuma jadi masalah. Makanya tadi kita perlu menghadirkan ilmu-ilmu yang mendatangkan manfaat kita kepada kita, itu ukurannya apa? Ketika kita semakin dekat sama Allah, semakin taat sama Allah, semakin takut sama Allah.
Dalilnya apa? Innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling dekat, yang paling takut kepada Allah itu di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama, ya, para ulama. Jadi bahasanya kalau kita memahami ini berarti seorang ulama, seorang yang dikatakan ahli yang berilmu adalah ketika dia memiliki rasa takut, rasa dekat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu ini juga yang menjadi salah satu spirit di Quran Holik agar kita kemudian semakin nambah ilmu, semakin dekat ke Allah. Dan memang dua hal yang kata Nabi itu membuat kita tuh nggak pernah puas. Yang pertama dalam urusan ilmu, yang kedua dalam urusan harta dan dunia. Maka kita berlindung kepada Allah kalau hari ini, kalau kita sibuk nyari harta, sibuk nyari dunia, kadang-kadang yang perlu kita ingetin, jangan sampai itu melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah. Jadi semalam itu banyak, yang bahkan ada seorang peserta yang bilang, Ustadz ini pasangan saya lagi bagus karirnya di instansinya dari lembaga dan organisasinya. Tapi konsekuensinya itu membuat dia jauh sama keluarga, jauh sama istri dan anak. Ya, dan ini membuat saya jadi berpikir, apakah ini menjadi satu ujian? Saya bilang, Bu, hati-hati ketika kita bilang, kita itu kadang-kadang kan gini, doa, ya Allah, biar saya dikasih kemudahan rezeki. Dikasih sama Allah kemudahan rezeki. Tapi bisa jadi di satu sisi yang lain, Allah menjadikan kebersamaan itu menjadi sesuatu yang kurang atau bahkan tidak didapatkan. Pernah ada juga yang bilang, "Ustaz, saya pengen bisa memiliki banyak waktu bersama dengan pasangan." Allah kabul. Tapi apa? Pasangannya diberhentikan dari pekerjaannya. Jadi kita itu selalu melihat bahwa apapun episode yang Allah berikan, maka dan bagaimana kita bisa memaknai episode terbaik, kita yang kemudian bahasanya terus kita gaungkan, kita gulirkan, agar jangan pernah bahasanya itu ngerasa cukup dengan ilmu yang hari ini kita. Ini adalah keterpilihan dari Allah untuk bisa menunaikan kewajiban kita. Bahkan ketika kami ada di Madinah saat mengikuti kajian di pintu 19, ya salah satu guru kita itu Syekh Arifin Badri Hafizahullah, doktor, beliau menyelesaikan S3-nya di Universitas Ummul Qura dan menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Beliau katakan ketika terakhir kami berangkat melaksanakan ibadah umrah beberapa bulan lalu, maka beliau bilang, menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban, bukan sebagai sebuah pilihan, apalagi cuma sebatas keinginan. Tapi itu adalah kewajiban. Dan ini kata Nabi memang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utrubul ilma minal mahdi ila lahdi. Itu di antaranya. Jadi Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah, harusnya ketika kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, ini berarti salah satu tanda Allah pengen kita dekat kepada. Tapi kalau kita nambah ilmu, tapi nggak bertambah petunjuk, maka itu hanya akan jauh dari Allah. Maka kita bacakan doa. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu ayah bunda dan orang-orang yang berilmu itu akan senang untuk senantiasa bermuhasabah akan dirinya. Karena ciri orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan semata-mata IQ-nya di atas 200 gitu. Tapi orang cerdas, kata Nabi SAW adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal. Orang cerdas itu adalah senantiasa mengintrospeksi dirinya dan kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Maka di antara hal yang kita muhasabahi, yuk tolong dijawab ya Bapak Ibu di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, dengan ilmu yang semakin Bapak Ibu pelajari saat ini, sudahkah membuat hati semakin lembut, jiwa semakin tunduk, lisan dan pandangan terjaga? Jawabannya sudah atau belum? Ya atau tidak? Boleh tulis di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, Alhamdulillah baru mulai belajar Ustaz. Nah, ini jawaban yang tawadhu insya Allah ya. Mulai belajar ke arah situ. Masih terus belajar? Belum Ustaz, sedang proses, cara bertahap. Masih belum maksimal. Bunda Heavy di Bekasi. Sedikit. On progress Ustaz. Alhamdulillah masih proses. Mulai proses. Good.
Nah, kalau kita sadar bahwa kita masih on proses, nah kita masuk pertanyaan yang kedua. Sepanjang kehidupan kita, siapa sih figur manusia terbaik dalam mengajarkan ilmu dan keteladanan yang Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Abang, Kakak ketahui? Sepanjang kehidupan kita, siapakah figur manusia terbaik dalam mengajarkan ilmu dan keteladanan yang diketahui? Masya Allah, Bunda Yuli. Yang lain, siapakah? Sepanjang kehidupan Bapak Ibu, siapakah figur manusia terbaik dalam mengajarkan ilmu dan keteladanan yang Bapak Ibu ketahui? Rasulullah, 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 Wah, Rasulullah. Wah, ini sudah dijawab Rasulullah semua nih, ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau memang kita bahasanya meyakini bahwa figur manusia terbaik dalam ilmu dan keteladanan itu adalah Rasulullah, pertanyaan berikutnya, tolong dibayangkan Bapak Ibu, kalaulah saat ini, di pagi ini, Rasulullah ada di depan Bapak Ibu, maka apa yang akan ayah bunda abang kakak bayangkan? Bayangkan, kalau saat ini Rasulullah ada di depan kita, apa yang akan dilakukan? Bukan nggak mungkin kita menjadi orang-orang yang menunduk malu. Dan sejenak yuk, ini ada nasyid yang bahasanya zaman dulu banget. Tapi setiap saya dengerin nasyid ini, kita pejamkan mata kita, kita ikuti lirik-lirik syair daripada nasyid. Ya, kalau nanti Rasulullah nanti di hari di depan istri kita ingin membunuh beliau, ingin menatap wajah beliau, kalau boleh jadi merasa malu, merasa nggak pantas. Kita suka kita ngaku-ngaku sebagai umat beliau, tapi nyatanya kita malah menjadikan beliau ukuran sekian yang kita ikuti sebagai ibu. Berharap akan syafaat Rasulullah, tapi kita hanya enggan mengenal Rasul, memperbanyak sebagai kepada. Bahkan kita merasa sulit menghidupkan sunnah-sunnah beliau di dalam hidup kita. Merasa gembira jadi pengikut Rasulullah. Tapi bahkan ketika kita menghadiri peringatan mengenai momentum Maulidin Nabi, kita malah sibuk dengan hal-hal lain yang menjauhkan kita dari cinta kita. Maka pada ini, Nasyid ini mengingatkan dalam kaidah hidup ini. Kalau kita oleh Rasul, boleh jadi kita akan mengeluarkan air mata kita karena melihat Rasul sayang kita.
Begitu pula mengatakan bagaimana dan selamat Allah alaihi wasallam. Ya Rabbi salli wa sallim. Rasulullah kenal dengan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Maka kalaulah Allah saja mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 50, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang bersalawatlah kalian kepadanya dan juga ucapkanlah salam untuknya. Inilah yang seyogianya kita hadirkan. Jangan sampai kita itu ketika ada peringatan Maulidun Nabi SAW, kita sibuk bertanya siapa penceramahnya, seberapa lucu dia memberikan materi pengingatan terhadap Rasulullah. Tapi setelah pulang kita tidak membawa apa-apa kecuali hanya tertawa terbahak-bahak dan tidak menjadikan guidance di dalam hidup kita terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kami kemarin sampaikan kita peran holik. Yuk, walaupun waktunya mepet, waktunya terbatas, saya pengen ingat setidaknya minimal untuk diri saya dan ahli keluarga saya, agar kita jangan sampai salah dalam memaknai Maulid Nabi. Memang nggak pernah dicontohkan oleh Nabi, nggak pernah dicontohkan oleh sahabat, dan memang sahabat mereka melihat langsung Rasulullah. Tapi hari ini kita itu 15 abad terpaut dengan Rasulullah. Kalau kita nggak diingetin, mohon maaf Bapak Ibu, hari ini mungkin kita masih kenal dengan orang tua kita. Kita masih tahu siapa orang tua dari orang tua kita atau kakek nenek kita. Tapi begitu kita sebut siapa orang tua kakek nenek kita, siapa kakek nenek dari kakek neneknya kita, siapa orang tua dari kakek neneknya kita sudah nggak kenal, kita sudah nggak tahu. Mungkin bahkan kita tidak pernah sebutkan lagi, kita nggak pernah ingatkan lagi. Nah, kita hari ini dengan adanya Maulidun Nabi ini hanya bagian daripada wasilah, bagian daripada sebuah upaya untuk mengembalikan semangat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Maka di dalam pembelajarannya, sebelum kita hari ini, bagaimana Al-Aqsa pernah berada di tangan daripada musuh-musuh Islam, maka salah satu yang dibangkitkan oleh Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi adalah mengembalikan bagaimana kecintaan dengan mempelajari, dengan mengingatkan sirah Nabi kita Muhammad SAW. Maka pada akhirnya kemudian Masjidil Aqsa bisa direbut kembali oleh kaum muslimin. Kalau Allah saja dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah,
Masa iya kita yang aku beriman gak begitu? Maka Bapak Ibu, ayah bunda ini saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita ikut Rasulullah, dengan mengikuti Rasulullah, ini adalah jalan cintanya. Jalan cinta siapa? Jalan cintanya Allah. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Akunya di sini siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita ngaku-ngaku cinta Allah tapi kita nggak ikut Nabi. Itu dusta namanya. Itu bohong namanya. Karena kalau kita mengikuti Nabi, jadi follow Rasulullah, niscaya Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Rabb Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahnya akan sering. Maka inilah yang perlu kita hadirkan di awal pertemuan kita ini. Agar kita tuh merasakan bahagia jadi follower Rasul. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus jadi follower Nabi? Dan bagaimana langkah-langkah kita dalam menjadi follower Nabi? Ya karena memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, bukan mau-maunya Zulfikar Bapak Ibu. Di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh disebut firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah, ambillah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Karena siapa yang mengikutiku, mencintaiku, maka dia akan bersama denganku di surganya Allah. Tapi siapa yang enggak, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang dia enggak mau mengikuti Rasulullah, maka dia bukan bagian daripada golonganku, bukan bagian dari umatku. Makanya bagaimana kita bisa mengikuti kalau kita tidak mencintai Bapak Ibu? Bahkan cinta kepada Rasulullah ini adalah merupakan di antara ukuran standar keimanan yang sempurna. Hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Salah seorang di antara kalian tidak dianggap beriman secara sempurna, secara utuh, sampai kemudian aku. Maksudnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Inilah yang perlu kita hadirkan Bapak Ibu Ayah Bunda. Jadi bahasanya nggak akan beriman sempurna. Kalau kita nggak menjadikan Nabi, lebih kita cintai daripada seluruh manusia yang lain. Maka hari ini kita sama-sama belajar bagaimana bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setidaknya ada 4 alasan. Kenapa kita perlu ikut Rasulullah? Kenapa kita perlu jadi follower Rasulullah? Karena beliau juga adalah seorang manusia. Kalau Nabi itu seorang malaikat, bisa jadi kita bilang, nggak bisa kita ikut-ikut Nabi, karena Nabi itu kan malaikat. Gitu ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi, akhir surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Cuman bedanya apa? Nabi itu kan makan, minum juga. Nabi berdagang, bekerja, mencari nafkah. Nabi juga menikah. Nabi juga berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah ini maksudnya manusia biasa seperti kalian. Cuman bedanya, Nabi itu manusia yang spesial, manusia yang istimewa. Kenapa? Karena tindak tanduk perilaku akhlak Rasulullah itu adalah yang diwahyukan oleh Allah. Ketika ada yang keliru, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW telah diwahyukan kepadanya, annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa sesungguhnya Rob kalian itu adalah Rob yang Maha Esa. Risalah ketauhidan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah tentang la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Inilah yang diperjuangkan Rasulullah di dalam perjuangan dakwah selama 13 tahun di kota Mekah. Dan mempresentasikan apa yang sudah diperjuangkan di dalam 13 tahun di kota Mekah, di dalam menjalankan syariat selama 10 tahun yang ada di kota Madinah. Oh ya, di grup banyak yang nanya nasibnya dari mana? Dari Raihan insya Allah. Ya. Kalau dulu juga ada The Zikr. Ya. Tapi intinya itu nasid-nasid lawas ya. Kenapa nasid-nasid lawas itu saya ingatnya waktu masih dulu-dulu, masih sekolah. Ya. Tapi kok ya sampai sekarang yang masih enak didengarnya gitu ya. Untuk mengingatkan. Ada lagi yang versi Rahim, tapi kalau ini The Zikr, jika saya tidak salah ya, The Zikr. Nanti silakan The Zikr, cari Rasulullah, insya Allah banyak ya di kanal YouTube dan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu ya Bunda, kenapa kita perlu ikut Rasul? Karena Rasul juga adalah manusia. Sehingga kita itu kan akan sesuai dengan siapa yang menjadi kita ikuti. Kita mengidolakan Ronaldo, pasti akan ikut cara hidupnya Ronaldo. Kita senang dengan siapa? Jungkook. Jungkook, siapa Jungkook? Blackpink. Atau siapapun artis yang kita idolakan, pasti kita akan ikut cara hidup dia. Tapi sementara cara hidup itu belum tentu menjamin kita akan baik-baik saja, Bapak Ibu. Nah, ya tadi, Rasulullah adalah seorang manusia. Yang kedua, Rasulullah itu seluruh keadaan beliau itu adalah hebat. Dan ini sudah diakui bahkan oleh seorang Michael Yeahart, seorang Yahudi yang menulis buku 100 manusia yang paling berpengaruh di dalam sepanjang kehidupan manusia. Ustaz tahu juga Jungkook. Ya kan kita sedih Bapak Ibu. Kalau ada seorang wanita yang sudah bersuami, mengidolakan artis Korea, entah dari K-pop, girl band, atau artis drama Korea, datang kemudian dipeluk. Sementara suaminya ada di situ cuma cengar-cengir. Itu hati-hati. Yang pertama, istrinya sudah berlebih karena memeluk yang bukan mahram, sementara suaminya cengar-cengir itu bisa terjebak dalam kondisi dayut yang nggak merasa cemburu. Bukan posesif Bapak Ibu. Dalam Islam itu diajarkan ada adabnya, ada batasannya. Kita pun kalau kita ketemu Rasulullah, kita pengennya meluk, tapi kan kita juga perlu jaga adab. Maka Syekh Jum'ah Amin itu pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bahkan kalau ditanya beliau ketemu Rasulullah, apa yang beliau lakukan? Ngumpet, malu ketemu Rasul. Karena kalau menatap Rasul, Rasul tuh tahu bahasa kasarnya jeroan kita tuh kayak apa. Nah, kalau yang nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah cari tahu. Gitu. Tapi intinya Bapak Ibu, jangan sampai kita hidup di dunia nyata, tapi kita terjebak di dunia maya. Kita kalau mau, ambillah yang baik, yang kemudian kita hadirkan dengan kondisi kita saat ini dan kita lakukan dengan minta pertolongan Allah ditemani dalam hal-hal kebaikan. Baik, Bapak Ibu ya Bunda dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Inilah firman Allah yang menegaskan bahwa semua keadaan Rasulullah itu hebat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Maksudnya apa uswatun hasanah? In every dimension, in every level, in every condition. Ini dalam setiap keadaan itu Rasulullah itu jadi teladan. Kalau bahasanya pengen jadikan Nabi Isa teladan, mohon maaf. Mungkin bagi para suami nggak bisa mendapatkan keteladanan itu dari Nabi Isa. Makanya kalau kita lihat Nabi sebagai uswatun hasanah dari perjalanan hidupnya sebagai pemuda yang amanah. Walaupun Nabi belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, tapi beliau dikenal sebagai Al-Amin. Ketika semakin bertumbuh dewasa menjadi pengusaha yang jujur. Ketika sudah menikah menjadi sosok suami terbaik di keluarga. Ketika memiliki anak dan keturunan ayah yang penyayang. Ketika berperang bersama memperjuangkan kebenaran menjadi panglima perang yang paling pemberani. Dan ketika memimpin sebuah pemerintahan, beliau adalah pemimpin negara yang adil dan bijaksana. Bapak Ibu, inilah kelengkapan uswatun hasanah pada diri Nabi. Apapun label kita hari ini bisa kita ambil keteladannya dari
Rasulullah. Dan itu tidak pada yang lain. Kecuali ada satu yang kemudian juga disebutkan sebagai qudwatun hasanah, sebagai uswah. Siapa? Beliau adalah kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum fihim uswatun hasanah. Jadi disebutkan uswatun hasanah itu hanya di 3 tempat, dan 1 tempat kepada Rasulullah dan 2 tempat lainnya kepada Nabiullah Ibrahim. Karena ini ada kelengkapan, keteladanan. Karena bahkan para nabi dan rasul pun ada yang suaminya saleh, istrinya salah. Beliau seorang nabi dan rasul, anaknya kemudian berbeda gitu ya. Tapi kalau kita lihat Rasulullah itu keteladanannya luar biasa, Bapak Ibu. Makanya tadi semuanya hebat, versi Rasulullah itu hebat, Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 3, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu itu benar-benar Muhammad, hambaku yang memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang agung. Jadi kalau bahasanya kita bicara tentang budi pekerti yang agung, karena Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan ayat tadi juga sudah dimention bahwa akhlak ini core principle di dalam hidup kita. Intinya inti. Sebaik-baik petunjuk dalam keteladanan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam urusan akhlak. Nah, dan Imam Al-Ghazali ketika disebutkan apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia, yang itu bisa menimbulkan sebuah perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Bahasa dasarnya autopilot. Kita misalkan diomongin orang, nah akhlak kita tuh yang bakal keluar. Apakah akhlaknya akhlakul hasanah atau akhlakul sayyi'ah? Dan kalau kita bicara ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, ada 3 level akhlak baik. Yang pertama akhlakul hasanah, yang kedua akhlakul karimah, dan yang ketiga akhlakul azimah. Apa itu 3 level kebaikan akhlak itu? Kalau kita bicara akhlakul hasanah, adalah ketika kita melihat kepada sosok Nabi SAW, beliau diberikan sebuah kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Jadi akhlakul hasanah yaitu membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan dan tidak membalas perbuatan jahat orang lain. Dasarnya Quran surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nabi itu Masya Allah membalas kebaikan di antara apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatnya dengan kebaikan. Nah, bahkan kalau dijahati, ya daripada orang-orang lainnya, Rasulullah nggak langsung balas, Bapak Ibu. Bahasanya nggak sumbu pendek. Kadang-kadang kita itu gampang jadi orang yang sumbu pendek. Diomongin orang dikit, ngamuk. Ya, disenggol dikit, bacok. Nah, kalimatnya kan begitu. Tapi Rasulullah enggak. Yang kedua, tadi Rasulullah mengajarkan kepada kita itu memiliki akhlakul karimah. Karena hari ini PR kita itu adalah PR tentang krisis keteladanan, krisis akhlak. Dan tadi sudah disebutkan hadisnya. Sesungguhnya aku diutus Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ya krisis akhlak zaman kita sekarang Bapak Ibu. Betul. Level anak-anak, level suami, level istri, orang tua, rekan kerja, atasan, bawahan. Dalam dunia kerja, banyak pintar akhlaknya kurang, Bunda Awi. Maka kita berlindung kepada Allah. Kalau nggak pakai rujukan Rasulullah, maka bisa jadi kita mengalami kepayahan-kepayahan yang akan membawa kita jauh dari Allah. Dan apa sih yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Akhlakul karimah akhlak yang baik, terpuji. Satu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sama manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dengan alam semesta. Dan termasuk di antaranya akhlakul karimah dan juga disebut akhlakul mahmudah, ridho kepada Allah,
cinta beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitabullah, Rasulullah, dan hari kiamat serta takdirnya. Taat beribadah, selalu menempati janji, melaksanakan amanah, sopan dalam ucapan perbuatan itu akhlakul karimah. Qanaah, tawakal, sabar, syukur, tawadu, birrul walidain, dan segala ihsanul amal, perbuatan baik menurut pandangan atau ukuran Islam. Itu bagian dari akhlakul karimah. Dalam lingkungan kerja saling sikut, masih mending saling sikut. Ada lagi saling suap. Kita gimana mau berbicara kebenaran kalau kita di sekeliling kita rusak. Orang benar akhirnya dimusuhi oleh orang-orang rusak. Nggak pengen kebobrokan itu diperbaiki. Dan itu salah satu bukti jauhnya kita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, namun demikian dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199, khuzil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ini artinya akhlakul karimah. Terus kalau kita lihat kebobrokan itu, apakah kemudian kita cuma sibuk mengutuk kebobrokan itu, kemudian kita nggak melakukan kebaikan? Tidak. Ayat ini singkat padat, tapi mengandung arti yang luas. Dalam kalimatnya yang singkat sudah mencakup seluruh aspek akhlakul karimah. Yaitu apa? Khudil afwa, maafkanlah. Untuk kita itu punya yang namanya power of forgiveness. Maafin orang yang bisa jadi dia bersalah, tapi kita nggak membenci dia secara pribadi. Yang kita nggak suka itu kan akhlaknya. Sambunglah tali silaturahim pada yang memutuskannya. Perbaiki hubungan orang lain, maafin orang yang sakiti kita. Dan ini mengandung segala bentuk memaafkan dan bersabar terhadap orang lain. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Wa'mur bil 'urf. Perintahkanlah orang mengerjakan yang baik. Itu untuk menyeru kepada segala hal yang dianggap baik. Itu menurut kacamata syariat. Bukan kacamata menurut kebanyakan orang. Baik itu perkataan ataupun perbuatan. Wa'anid anil jahilin. Berpalinglah dari orang bodoh. Maksudnya sabar. Dan berpalinglah dari orang yang kemudian bahasanya itu hanya membuat kita jauh dari Allah. Serta muliakan diri dengan apa? Nggak perlu berdebat banyak-banyak dengan mereka. Nah ini gara-gara urusan pemilihan kepala daerah saja. Antar kita itu bisa saling sikut menyikut, saling memberikan label yang buruk kepada sesama kita. Padahal kita sama-sama di masjid, sama-sama sholat berjamaah. Dan ini salah satunya adalah kenapa pentingnya kita ngaji. Kenapa pentingnya kita memahami ilmu agama. Supaya kita tahu dan kita bisa melaksanakan hal-hal yang menjauhkan kita dari kebodohan. Karena yang maksudnya kemudian kita ya menjauh atau daripada orang-orang bodoh, ya kalau orang bodoh berbicara jangan dijawab. Diam itu lebih baik. Dan saya bersikap diam terhadap seorang yang bodoh karena dia mengira saya nggak bisa jawab. Padahal saya bukan nggak bisa jawab. Kalaupun dikasih jawaban tetap ngeyel, ya. Tetap nggak mau bahasanya itu menerima pendapat yang berbeda. Maka akhlakul karimah, kalau boleh disimpulkan adalah membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Atau membalas kebaikan yang lebih banyak. Dikasih kebaikan 10, dia balas 20. Dan bahkan bahasanya dia nggak mau balas perbuatan kejahatan yang dilakukan orang lain. Itu urusan dia. Itu hak dia. Hak kita merespon kalau kita melakukan sama berarti kita sama dengan orang itu. Dan yang ketiga, ada yang tadi disebutkan, yaitu memiliki akhlakul azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu itu benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Maksudnya apa? Akhlakul azimah yaitu membalas kebaikan orang lain dengan penuh mahabbah dan membalas perbuatan jahat orang lain dengan kebaikan. Belajar dari peristiwa Taif. Nabi itu dilempari, Nabi itu diusir, Nabi disakiti. Tapi Nabi sudah diberikan dukungan. Membalikkan bukit Taif kepada mereka, Nabi nggak mau. Nabi menahan. Dan Nabi bahkan mendoakan. Dan bersangka baik bahwa mereka kelak akan mengikuti Rasulullah. Dan itu terjadi. Maka inilah akhlakul azimah. Ini yang PR kita hari ini berat, Bapak Ibu. Mempraktekkan akhlak ini nggak mudah. Tapi ketika kita sudah tahu ilmu, setidaknya kita sudah punya modal untuk melakukan amal-amal tadi. Sebagaimana sebuah ungkapan, al ilmu imamul amal, wal amalut tabi'ah. Ilmu itu pemimpin amal, dan amal mengikuti sesuai ilmunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah kenapa kita perlu jadi follower Rasulullah SAW. Dan ini sebetulnya ketika dikatakan mengapa, itu juga berikut dengan bagaimana.
Tadi sudah berikut juga dengan cara-cara. Ya karena tunduk kepada peraturan Allah. Kalau kita ikut Nabi itu kita tunduk kepada aturan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kemudian jika kamu punya pelainan ataupun berlainan sebuah pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Quran dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah Nabi. Itu yang jadi parameter kita. Walaupun kita punya interpretasi pun berbeda, tapi kita hargai selama ada dalil, maka kita bisa bersama-sama dan bertoleransi. Karena apa? Kalau kita nggak mau jadi Nabi sebagai teladan, Bapak Ibu, maka ada 4 akibat. Kalau nggak mau jadiin Nabi sebagai teladan, hidupnya akan tersesat, tidak mendapatkan petunjuk. Ibadahnya terancam ditolak. Wudu anni manasikakum. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rujukan bahwa ibadah kita pun harus ikut aturan Nabi, contoh Nabi. Dan kita khawatir nggak bisa dapat syafaat dari Rasulullah di hari kiamat. Nah kalau sudah demikian, hidupnya tersesat, ibadahnya ditolak, nggak dapetin syafaat, bisa jadi nggak masuk surga. Maka inilah kenapa pentingnya kita jadi follower Rasulullah. Kenapa kita perlu bahagia jadi follower Rasulullah. Tadi kita sudah sebut ya, Ali Imran 31. Bukti keimanan seseorang, hadisnya tadi sudah mendapatkan petunjuk. Ini juga sudah. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi penghuni surga. Nah ini hadisnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Illa man aba. Semua umatku bakal masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang ikut kepadaku, taat kepadaku akan bareng-bareng masuk surga. Tapi yang dia menyelisih sunnahku, nggak taat kepadaku, maka dia orang yang nggak mau masuk surga dan akan diselamatkan dari keburukan. Kalau kita terpandu dengan akhlak Nabi, insya Allah kita akan selamat. Taraktu fikum amrain ma in tamasakum bihima lan tadillu ba'di abadan kitabullah sunnah. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka Bapak Ibu, inilah manfaatnya jadi follower Nabi SAW. Kalau kita bicara di antara generasi tabi'in, walaupun beliau ini seorang yang hidup di zaman Rasul, namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Begitu sayang cinta sama Rasulullah. Ketika beliau pengen banget ketemu, sementara ibunya sudah lanjut usia dalam keadaan yang lemah, maka diizinkan sesaat. Tapi ternyata begitu Uwais Al-Qarni datang ke Rasulullah, nggak ada Rasulullah. Maka beliau pulang dalam keadaan nangis, karena beliau harus menjanjikan balik sebelum kondisi matahari terbenam. Dan ternyata ini dikabarkan oleh Allah melalui para malaikat. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, ada pemuda yang dicintai Rasulullah penduduk langit karena besarnya rasa sayang kepada ibunya. Inilah bagaimana kalau jadi follower Rasul. Kan membawa kita kepada keberuntungan hidup, keberhasilan hidup, kebahagiaan hidup dunia. Dan nanti bab tentang masalah Faris silahkan dicari yang lain ya. Tapi intinya ini meng-highlight kita ikut Nabi. Ketika kita cinta sama Rasulullah, maka efeknya hidup kita itu terbimbing. Melakukan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Di antaranya apa? Rasul mengajarkan untuk berbuat baik kepada ibu kita. Sebagaimana seorang pemuda datangnya Rasulullah, siapakah orang yang patut saya hormati setelah engkau? Maka dijawab ummuka, thumma ai. Lalu siapa lagi ya? Thumma man. Ummuka, thumma man. Ummuka, thumma aman man. Abaka. Ibu dan ayah. Maka begitu kemudian ibunya mendapatkan kebaikan dari anaknya. Di antara doanya apa? Ya Allah, jadikan anakku berada bersama Rasulullah SAW di surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Dan ini yang bahasanya pemuda yang dicintai oleh Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus saya ingin membahas lebih jauh, namun saya
Jangan sampai mengambil hak Bapak Ibu untuk bersama keluarga, mengikuti peringatan Maulid di lingkungan setempat. Tapi setidaknya, sebagai penutup, ada 5 cara jadi follower Rasul. Yang pertama, milikilah prinsip yang tegas dalam akidah. Nah, saya dalam prinsip akidah, Allahu ghayatuna, war Rasul qudwatuna. Allah adalah tujuan kita, dan Nabi Muhammad adalah teladan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Yang kedua, milikilah jiwa penyayang. Apalagi kepada sesama muslim. Jangan cuma gara-gara beda pendapat sedikit, kita berpecah belah. Ketika kita ajak untuk ke program kebaikan, kita pengennya selalu difasilitasi, tapi kita enggan memfasilitasi. Itu jangan sampai kita nggak jadi punya jiwa penyayang. Ar-Rahimun, orang yang menyayangi. Man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh Allah yang. Maka hari ini tadi di awal kita ajak Bapak Ibu Ayah Bunda, yuk kita bareng-bareng meluaskan manfaat Circle Quran Holy. Kami nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, mulai dari 10.000 per hari, 300.000 sebulan, itu yang minimal. Kalau sebaliknya Ustaz, saya pengen Riyadhah sehari 100.000, boleh nggak? Boleh banget. Saya pengen Riyadhah sebulan itu 1 juta Ustaz, boleh nggak? Boleh banget. Karena itu bagian kita bentuk sayang. Kita senang dapat manfaat. Kita senang dapat hidayah. Tapi kalau kemudian bahasanya cuma berhenti sampai di diri kita, itu sesuatu yang disayang. Yang ketiga, nggak pernah lalai dalam sholat. Karena yang pertama, amal akan dihisap oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah sholat. Kalau kita merujuk pada Rasulullah, Rasul juga mengajarkan giat bekerja, mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita itu mengharapkan kebaikan-kebaikan, tapi kita nggak mau memantaskan diri. Gitu. Dan pancaran ibadahnya akan mewarnai kehidupan. Seseorang itu akan terlihat bagaimana kehidupannya itu dengan kualitas ibadahnya. Makanya kalau pengen hidup kita makin baik, perbaikilah hubungan ibadah kita dengan Allah. Salah satunya dengan sholat. Karena sholat dalam kehidupan itu akan mengajarkan kita disiplin waktu, semakin dekat ke Allah, muraqabatullah, membesarkan Allah di setiap urusan, tidak sombong, dan menyatukan pandangan dan tujuan hanya kepada Allah dan itu. Inilah pengaruhnya. Mohon maaf kita nggak bahas lebih dalam. Mungkin satu waktu yang lain nanti kita akan berbicara tentang meaningful sholat sama guru kita Ustadz Muslim dan yang lain. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak yang dirahmati Allah SWT, yuk semangat menghidup Nabi SAW, perbanyaknya daripada kita bersalat kepada Rasulullah. Kenapa? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Barang siapa di antara umatku yang bersalat pada Nabi SAW sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan. Hafaz anhu asyru khati'at, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan. Warufi'at lahu asyru darajat, meninggikan sebanyak 10 derajat dan mengembalikan kepadanya 10 derajat. Dan bahkan disebutkan dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nasi fi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salat. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Maka di antara zikir aurat pagi selain yang sudah kita lakukan ba'da salat, kemudian zikir al-maghfurat, zikir yang lainnya, ya, seperti hadap. Maka yuk kita lazimkan istighfar 100 kali, salawat 100 kali. Istighfar 100 kali, salawat 100 kali. Mudah-mudahan itu menjadi di antara upaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW dan pada akhirnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Sebagai penutup, semoga sesuatu yang mengabulkan keinginan kita untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal ladzi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, anugerahkan kami kecintaan kepadamu, kecintaan kepada siapa yang engkau cintai, dan menjadikan amal-amal kami mendatangkan cintamu kepada kami. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ya untuk anak-anak muda juga Ustaz, suka idol K-pop, suka aktor-aktor apa yang justru kalau kita lihat kepribadiannya Rasulullah itu tuh udah pakai komplit ya. Udah keren iya, pemberani iya, lemah lembut iya. Ya semoga ini jadi sentilan nih untuk kita semua ya Bapak Ibu bahwa eh, orang yang pantas kita teladani itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, izin untuk dibuka pertanyaan ya, Ustadz. Baik, bagi Bapak Ibu yang tes-tes, suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar, Mbak? Oke, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi Q&A. Kita respon ya, Ustadz ya, kalau yang Iya, atau kalau ada yang maksimal, berhalangan boleh di. maksimal 2 ya, Mbak, karena saya harus siap-siap juga lagi nih. Oke, siap tuh minimal 2 ya Bapak Ibu. Kita maksimalkan eh, sesi pertanyaan ini. Langsung aja di raise hand Bapak Ibu. Kalau enggak, komentar aja deh ya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bu Ayu. Katanya, Ustadz, bagaimana bisa membedakan niat saya ridho Allah? Berat nih ya pertanyaannya. Boleh langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya bisa membedakan niat saya saat melakukan suatu ibadah antara mengharapkan pahala dan mengharapkan ridha Allah? Baik pahala maupun ridha Allah itu kebaikan yang Allah berikan. Apakah salah kita mengharapkan pahala? Tentu nggak salah. Mengharapkan ridho itu yang lebih utama. Nah, karena pahala itulah yang juga akan mendatangkan ridho Allah, asalkan niatnya benar. Innamal a'malu binniyat. Maka kita perlu jaga niat itu daripada sebelum beramal, qoblal amal, kemudian indal amal, dan juga ba'dal amal. Kita menjaga niat itu adalah ketika sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Dan bagaimana agar kemudian kita bisa mendapatkan pahala sekaligus juga mendapatkan ridho Allah, ya yang kita lakukan semata adalah just focus on Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Oke, Alhamdulillah. Semoga terjawab ya Bu Ayu pertanyaannya. Lanjut, ada satu lagi Ustadz dari Ibu Puji Tias. Ustadz, izin, apakah benar syafaat Rasulullah bisa didapat karena kita di Muhammad meski masih melakukan dosa dan kesalahan? Gimana ini? Ya, eh, Ya, baik bagaimana Ustadz. meneladani Rasulullah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mana nih? Oh, Puji Tias ya, Bunda Puji Tias ya. Apakah benar syafaat Rasul bisa didapat karena kita adalah umat Nabi Muhammad meski masih melakukan dosa dan kesalahan? Ya, ya. Selama kita masih memiliki secercah keimanan di dalam hati kita, insya Allah kita itu akan ya mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Nah, begitupun juga, kalaupun kita hari ini bahasanya amal-amal kita tidak sepenuhnya sempurna, masih ada hal-hal yang tidak baik, bahkan tadi masih ada dosa dan masih selama kita sadar dan memperbaiki diri dan kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Salah satunya apa tadi? Perbanyak sholawat. Ada kisah kan tentang seorang yang ketika eh, ayahnya wafat, itu minta kemudian eh, apa namanya itu ingin memakamkan ayahnya itu tapi merasa kesulitan karena wajah ayahnya itu sudah berubah menjadi seperti seekor binatang. Nah, eh, hingga kemudian ketika dia kebingungan tertidur dan dalam tidur itu singkatnya beliau didatangi oleh Rasulullah SAW dan kemudian dikatakan ya karena ayahmu itu adalah orang yang tidak pernah melepaskan sholawat kepadaku. Maka kemudian Rasulullah dalam mimpinya si anak muda itu kemudian mengusap
wajah ayahnya dan biiznillah kembali kepada wajah yang sebagaimana sebelumnya. Dan ketika si anak muda ini bangun, maka beliau kemudian takjub melihat itu terjadi karena pada akhirnya ayahnya sudah kembali wajahnya semula, kemudian akhirnya bersama dengan masyarakat memakamkan ayahnya itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, tapi kisah ini kemudian membuat seorang anak muda itu ketika beliau melakukan haji atau umroh, itu yang dia baca waktu tawaf ya hanya sholawat. Dia ketika kemudian bahasanya waktu sa'i yang dia baca sholawat gitu ya. Sehingga kemudian ditanya, kenapa engkau baca sholawat terus? Emang nggak baca doa? Ya, sepertinya Ustadz Zulnya terpental ya, Bapak Ibu. Intinya, walaupun tetap berdosa, kita ini aja ya, apa namanya, berhusnuzon Allah bahwa kita insya Allah tetap mendapat syafaat walaupun kita ini pendosa gitu. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, Ternyata ya. Waalaikumsalam. Afwan, Afwan. Ini baterainya habis, jadi sudah sudah memang saatnya untuk izin langsung bergerak. Ya. Siap, Ustadz. Jadi singkatnya tadi, akhirnya Hmm. si anak muda itu ya kenapa ditanya dalam semua amal yang dilakukannya di tanah suci itu kok banyakin sholawat gitu ya? Karena ternyata biiznillah itu mendatangkan syafaat. Rasulullah SAW bahkan tadi ya bukan hanya saja di akhirat, di dunia pun mendapatkan kebaikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan syafaat? Bagaimana kita beroleh syafaat? Itu menarik kalau kita kaji di pertemuan yang akan datang gitu ya, supaya nggak langsung semuanya dibahas pada hari ini ya Mbak Putri. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya, Alhamdulillah. Oh, ternyata masih ada beberapa yang nanya, Ustadz. Tapi karena waktu ya, jadi kita cukupkan saja nih, Bapak Ibu. Atau gimana, Ustadz? Apa ada waktu sampai jam berapa nih? Satu lagi lah. Inallah yuhibbul witra. Satu lagi mungkin maksimalnya. Oke, satu lagi ya, Ustadz ya. Bismillah. Hmm. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Ikah Bogor. Ustadz izin bertanya, apakah benar jika dia bermimpi bertemu Rasulullah itu wajah Rasulullah tidak bisa disamarkan oleh setan? Dan Insya Allah sahih. apakah Ya. Dan dan apakah? apakah apa ini? Eh, maaf maaf. Tutupkan sebentar Ustadz. Dan apa tanda kebaikan jika orang tersebut dianugerahkan mimpi bertemu Rasulullah dan Nabi Allah yang lain? Tentang mimpi, Ustadz. Ya. Yang pertama, ketika seseorang itu biiznillah bermimpi bertemu Rasulullah, maka Rasul tidak pernah bisa diserupakan oleh makhluk yang lain termasuk daripada kalangan bangsa jin. Makanya bedanya apa? Kalau jin itu datang di dalam mimpi menyerupai sosok katakan orang tua yang sudah wafat, keluarga yang sudah wafat, tapi dalam keadaan tidak sempurna, itu datang dari jin. Dan memang itu bahasanya adalah di antara hal-hal yang perlu kita waspadai. Tapi ketika dia ingin menyerupai Rasulullah, itu nggak akan mungkin. Ya, kenapa? Karena Rasulullah ketika datang dengan izin Allah itu, maka bahasanya dalam keadaan yang sempurna. Karena Allah menjaga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apakah tandanya seseorang mendapatkan kebaikan saat bermimpi Rasulullah? Maka dia nggak akan show off dalam arti, wah saya itu mimpi ketemu Rasulullah loh. Tapi justru dia akan menjadi orang yang semakin tunduk, taat, takut kepada Allah. Ya, semakin mengikuti perilaku-perilaku Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupannya. Justru bukan dalam kondisi yang kemudian tadi, saya ini udah pernah mimpi ketemu Rasulullah, yang saya bilang itu kalian dengerin. Enggak gitu. Ya, justru dia akan lihat semakin tawadhu, semakin santun, semakin bagus akhlaknya. Kalau kita mendekat kepadanya itu, kita ngerasakan sebuah kedamaian, ketenangan, ketentraman. Karena apa? Seakan-akan kita mendapati pantulan akhlak Rasulullah di dalam diri orang tersebut. Wallahu a'lam. Oke, siap-siap Ustadz. Jadi begitu ya jawabannya Bu Ika dari Bogor. Semoga terjawab pertanyaannya. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah jam 7.14 dan Alhamdulillah Ustadznya juga mau ada kegiatan lagi ya Ustadz ya.
Insya Allah, ini siap-siap untuk kembali ke Tangsel. Mohon doanya Bapak Ibu Ayah Bunda, Amin. semoga dimudahkan safarnya dan insya Allah kami pun mendoakan. Semoga Bapak Ibu nggak cepat puas ya dengan materi hari ini. Tadi Ustadz, tema syafaat boleh dibahas lagi. Itu nanti boleh dibicarakan sama Kak Putri dan teman-teman di Quran Holic ya. Dan ya pastikan jangan lupa gabung di Circle Quran Holic yang belum gabung, supaya insya Allah kita bisa mendapatkan informasi dan ikut program-program Quran Holic berikutnya, termasuk yang insya Allah nanti bersama dengan kami. Mudah-mudahan tema-tema seputar tentang Maulidun Nabi. Kemarin kita masih bahas tentang The Art of Parenting, Great Wisdom from Luqmanul Hakim. Nah, insya Allah ini juga sudah kita masuk pertemuan yang kedua. Masih ada beberapa pertemuan yang lain, masih ada program lain dari hati ke langit. Ini juga belum selesai untuk kita lanjutkan. Jadi insya Allah ya, Bapak Ibu Ayah Bunda semangat belajar terus dan saya juga semangat untuk saya kalau dimudahkan untuk bisa memberikan itu sebetulnya saya juga belajar gitu ya. Makanya jadi pengingatan sekaligus meluaskan nilai manfaat yang Allah titipkan. Begitu Mbak Putri. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz dan Sama Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan kasiran kepada support eh, support dari Sayutur dan juga Mawara, terus juga dari tim nih ada kakak operator, terus ada kakak admin juga ya, yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk menimba ilmu ya Ustadz ya, untuk lebih mengenal mengenal lebih dalam lagi tentang Rasulullah. Ya semoga eh, pertemuan pada pagi hari ini tuh benar-benar meresap nih ke hati kita. Pokoknya benar-benar nanti kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Saya sama Putri. Mbak Putri dan saya izin lebih dulu Ya. ya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya Kak Putri selaku MC mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila terdapat kesalahan atau ketidaknyamanan dalam memandu acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Bapak Ibu. Yang belum masuk grupnya boleh ya masuk ke dalam grupnya. للكون وجه آخر أحيا أنا صنعة أوجدتها يا بريء وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالليل